Salam para pemirsa dimanapun berada di seluruh Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sintua Dr. Andus Murni Siahaan untuk meminta saya sampaikan khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Namun sebelumnya kita akan dengar dulu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, biar berubah dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi, saya Pendeta Dr. Andus Yesaya Hasugian menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, maka mulailah berkata-kata dengan bahasa lain. Saudara-saudara, pada hari Pentakosta adalah hari raya panen buah-buahan yang setiap tahunnya diperingati oleh orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Itulah hari Pentakosta. Ketika mereka berkumpul di Yerusalem, maka ada 16 negara dengan berbagai bahasa-bahasa mereka berkumpul di sana. Ada orang Partia, ada orang Kapadokia, Pontus, Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, orang Yahudi, Kreta, dan orang Arab. Pada hari raya Pentakosta dapat dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada dunia supaya dunia percaya bahwa Yesus Juru Selamat itu yang telah mati bangkit, lalu disampaikan kepada semua orang bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Dan setelah 40 hari dia menyatakan dirinya di dunia yang fana ini, maka dia naik ke surga. Dan hitung lagi setelah 10 hari, maka Roh Kudus turun ke bumi untuk menyertai manusia. Pada hari Pentakosta itu, Petrus berkhotbah tentunya dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arami. Karena pada waktu itu belum ada bahasa Inggris menjadi bahasa persatuan di dunia.
Rasul Petrus berkata-kata dalam bahasa Ibrani, tetapi 16 negara itu mendengarkan bahwa Petrus berkata-kata dalam bahasa mereka itu sendiri. Contohnya, Petrus berkata dalam bahasa Ibrani, Shalom. Orang Arab mendengarkan Assalam. Orang Batak mendengarkan Khorasbah. Orang Karo mendengarkan Mejuah kita kerina. Orang Papa mendengarkan Juah kita kerina kade kabar kaltu. Dan orang Jawa mendengarkan pokoknya selamatlah. Demikianlah 16 negara itu mendengarkan Petrus berkhotbah dengan mengatakan Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua dari Isa Al-Masih atau dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau bertanya, apakah saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Atau sama sekali belum? Bagaimana jawaban saudara? Petrus, saya perlu jelaskan bahwa dari mimbar ini juga pada pagi hari ini, bahwa setiap orang yang percaya akan keselamatan dari Yesus Kristus yang tercurah darahnya disalibkan di Golgota, maka dengan habisnya darahnya itu, siapa yang percaya maka habislah dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, siapa yang percaya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan binasa. Kita akan baca dari Efesus 1 ayat 3, bunyinya seperti ini. Ketika kamu percaya, kamu sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua gereja besar yang selalu berbeda paham, berbeda ajaran, berbeda dogma atau doktrin dalam gaya beribadah memuji Tuhan. Pertama adalah gereja Harismatik. Dalam catatan mereka katanya sudah penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua gereja Protestan, dalam catatan katanya gereja Protestan tidak ada Roh Kudus alias kosong. Kita masuk ke yang pertama, gereja Harismatik dengan gaya beribadah, tepuk-tepuk tangan, putar kiri, putar kanan, putar muka, putar belakang, angkat tangan tinggi-tinggi sampai di atas kepala, angkat kaki, tapi jangan terlalu tinggi. Dan kalaupun angkat kaki sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Karena dianggap tidak sopan. Namun ada juga jemaat yang angkat kaki karena terlalu lama duduk, dan karena dia sakit rematik, maka kakinya dikebas-kebaskan ke kiri dan ke kanan, ke belakang, dan diputar-putar juga, maka katanya sembuhlah rematiknya. Kemudian saudara-saudara, di sana ada juga gerakan-gerakan salam kiri kanan, muka belakang, minimal 4 orang. Lalu kalau menyalam, pendeta tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak ada amplop, nah ini menjadi suatu pertanyaan. Di sana ada full musik. Full musik maksudnya adalah keyboard, ada gitar, ada biola, ada drum band, ada tamborin, ada ardap. Ogong belum bisa karena dianggap ogong itu adalah untuk memanggil begu atau setan. Dan di sana juga, saudara-saudara, ada banyak aneh-aneh
Katanya mereka berbahasa roh yang tidak dimengerti. Dia sendiri pun berkata-kata tidak mengerti. Dia yang mendengarkan pun tidak mengerti juga. Di sana ada bahasa yang aneh-aneh. Ada bahasa raba, sikaraba, raba. Nah, kalau ini benar terjadi, maka banyaklah korban kena raba. Ini. Ada lagi bahasa yang lain. Bala. Ada lagi bahasa lain. Dada. Ada juga yang rus. Ada juga Pokoknya yang penting gemuruh dan riuh dari sana sehingga tidak dimengerti orang lain. Ada yang pusing juga, ada yang jatuh juga, ada yang telungkup juga, ada yang tiarap juga. Semuanya membingungkan. Tapi kata mereka, jika sudah seperti itu, maka sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, kemudian gereja Protestan membantah. Bukan berputar-putar. Bukan loncat-loncat. Kalau memang penuh dengan Roh Kudus, tidak seperti itu. Tetapi kalian yang loncat-loncat itu bukan Roh Kudus, tetapi adalah roh kuda. Nah, ini menjadi suatu perdebatan sampai hari ini. Kemudian gereja Protestan, jika ibadah harus lipat tangan, tidak boleh angkat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kenapa tunduk kepala? Karena dia takut sama pendetanya. Akibatnya harus semua tertib, semua tertidur, semua ngantuk, dan tidur lelap, pulas. Bahkan ada yang mengorok. Dan kemudian pendeta mengakhiri khotbahnya dengan kata, amin, baru bangunlah jemaat itu. Nah, kalau memang ini bukan ajakan, kalau memang saudara di rumah tidak tertidur, maka datanglah di gereja supaya saudara bisa ngantuk dan bisa tertidur di sana. Bukan ajakan ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua tanda-tanda orang penuh dengan Roh Kudus. Pertama adalah ucapkanlah syukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun dalam duka. Saya mau bertanya, kalau saudara kena rampok atau hilang emas saudara, atau hilang cincin saudara, atau hilang dompet saudara, di sana ada uang, ditodong di tengah jalan, masihkah kamu bersyukur kepada Tuhan? Saya ulangi, kalau saudara kehilangan uang, kena rampok, masihkah kamu bersyukur kepada Tuhan? Biasanya enggak. Semuanya stres, pening, bahkan bisa diopname di rumah sakit. Tapi kalau ada orang yang sudah ada Roh Kudus, biar yang hilang, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau boleh juga dia berdoa, Tuhan, tadi malam aku kena rampok, uangku sudah habis, berapa juta atau berapa ribu. Bersyukurlah aku sudah kena rampok. Aku bersyukur kepadamu karena uangku sudah ludes diambil oleh maling. Tetapi aku bersyukur karena uangku masih ada di ATM-ku yang lain. Nah, ini dia. Inilah orang yang sudah ada Roh Kudus bagi dia. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, penuh dengan Roh Kudus adalah penuh dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan kepadamu,
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tanda sukacita adalah menyanyi memuji Tuhan dengan alat musik, full of musik, atau full of worship, full of praise the Lord, full of vokal. Jika ada ini semuanya, inilah ciri-ciri orang yang sudah ada Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, di akhir pertemuan kita pada saat ini, saya seorang hamba Tuhan, ya Pendeta Dr. Andri Sugian, mau melantunkan sebuah lagu pujian tanda syukur bahwa Roh Kudus hadir pada hari ini juga dan setiap saat untuk menyertai saya dan saudara. Adalah lagu manis tembang manis yang sudah lama aku memuji kebesaran-Mu. Terima kasih. Selamat berita